Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali tentang Arba'in An-Nawawiyah ini, yang mana kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Dalam hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baiklah, kita baca bersama hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ulangi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman
Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ini di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang rukun Islam, tentang perkara-perkara yang merupakan fondasi utama di dalam syariat Islam ini. Abu Abdurrahman ini adalah merupakan kunyah bagi Abdullah. Namanya adalah Abdullah, di mana beliau memiliki kunyah. Kunyah itu adalah bisa disebut Abu atau Ibnu, ya. Itu namanya kunyah, nama panggilan. Biasanya dengan Abu siapa begitu. Dan nisbatnya terkadang kepada anaknya yang paling besar, yang laki-laki. Walaupun boleh saja kepada anaknya yang perempuan. Akan tapi kebanyakan para ulama mereka lebih mengutamakan kunyah itu kepada anak laki-lakinya. Walaupun boleh saja. Akan tapi yang biasa dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama generasi berikutnya, mereka menggunakan kunyah dengan menyebut anaknya laki-laki yang pertama. Itu demikian. Sehingga itu adalah menjadi kebiasaan, ya, bagi kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka menggunakan kata kunyah tersebut. Bisa kunyah itu adalah diawali dengan kata-kata ab atau ibn atau ummu atau akh, ya, atau siapa, itu dibolehkan. Itu sebagai kunyah. Sebagai kunyah. Kemudian namanya adalah Abdullah. Abdullah ini adalah seorang sahabat yang merupakan anak dari Umar ibn Khattab. Beliau adalah putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata radhiyallahu anhu, di situ tadi disebutkan radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, radhiyallahu anhuma kembali kepada dua orang. Mendoakan keridhaan supaya Allah meridhai kepada mereka berdua. Mereka berdua ini siapa? Mereka berdua ini adalah pertama Abdullah, kemudian kedua bapaknya. Ini jika kedua-duanya adalah sahabat. Kedua-duanya adalah beriman dan merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah dan juga Umar bapaknya, mereka berdua adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ucapkan radhiyallahu anhuma. Adapun jika bapaknya tidak muslim, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan sebagai sahabat Nabi, maka cukup didoakan dengan radhiyallahu anhu saja. Ya, kalau itu kembali kepada laki-laki, radhiyallahu anhu, kembali kepada satu orang, semoga Allah meridainya. Itu demikian. Sehingga tadi dalam hadis sebutkan radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah bin Umar ini adalah beliau masuk Islam masih di Makkah bersama bapaknya. Dan waktu itu masih kecil. Beliau dalam keadaan masih kecil ketika masuk Islam. Dan beliau berhijrah ke Madinah bersama bapaknya.
Dan Abdullah ibn Umar adalah termasuk fuqaha, termasuk ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, dan di antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama menyebutkan Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak. Kemudian sahabat-sahabat yang lain di antaranya Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan yang lainnya yang disebutkan bahwa mereka banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah seorang yang zuhud dan juga memiliki sifat wara'. Sifat wara', para ulama menjelaskan wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan madarat bagi akhiratnya, atau meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam celaan, ya, terjerumus ke dalam celaan, baik itu ucapan, perbuatan, makanan, harta, dan yang lainnya. Jadi tidak terbatas pada makanan saja. Itu sifat wara'. Sehingga betul-betul ucapannya dia berhati-hati, memilah dan memilih apakah ini menyebabkan dia tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menyebabkan madarat bagi akhiratnya atau tidak. Nah, Abdullah bin Umar termasuk orang yang memiliki sifat wara' tersebut. Sehingga berhati-hati dalam berbicara dan juga berhati-hati dalam berucap. Tidak mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan dirinya terjatuh kepada aib atau jatuh kepada sesuatu yang tercela, dan juga terjatuh kepada perbuatan yang menyebabkan dia binasa di akhiratnya nanti. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 73 Hijriah. Pada tahun 73 Hijriah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang pada saat itu masih berumur kecil, bahkan bisa jadi belum balik, masih kecil, sehingga apa? Sehingga umurnya sampai 70 tahunan lebih. Di sini 73 Hijriah baru meninggal dunia. Kemudian di sini sebutkan beliau mendengar, sami itu. Kata sami itu dalam kalau antum belajar mustalahul hadis, itu menunjukkan bahwasanya dia mendengar langsung. Nah, ini adalah derajat pengambilan hadis yang paling tinggi. Ada cara-cara pengambilan hadis, ya, sahabat kepada Rasulullah, kemudian muridnya sahabat kepada sahabat itu sendiri, ataupun di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in mengambil kepada tabi'in, dan seterusnya sampai kepada yang mengeluarkan hadis di dalam kitab mereka seperti Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang lainnya. Ketika dia mengatakan sami'tu, ini menunjukkan bahwa lafaz itu lafaz yang paling tinggi derajatnya di dalam pengambilan hadis, karena dia langsung mendengar ucapan yang menyampaikan kepadanya, yang meriwayatkan hadis kepadanya. Dan di sini Abdullah ibn Umar langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti langsung tahu lafadznya yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Dan ini menunjukkan ini tidak sama dengan hadis sebelumnya. Artinya
redaksi hadis sebelumnya yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis kedua, itu adalah malaikat Jibril yang bertanya kepadanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, al-Islamu anta syada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Adapun di sini maka Rasulullah SAW langsung menjelaskan tanpa ditanya sebelumnya. Di mana beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 rukun. Para ulama menyebutkan bahwasanya dikatakan di apa namanya, disamakannya 5 perkara ini dengan apa namanya, sebuah bangunan. Islam itu sebuah bangunan, kemudian berdirinya Islam itu adalah di atas 5 dasar atau 5 pondasi, 5 tiang, atau yang disebut dengan rukun. Rukun itu ya seperti ini, rukun pojok-pojok ini rukun. Nah, bangunan itu berdiri kalau dibangun di atas rukun-rukun tadi. Nah, Islam juga demikian. Maka Islam tidak akan tegak, tidak akan berdiri kecuali telah melakukan 5 perkara ini. Ya, tentunya nanti ada perkara-perkara yang wajibnya hanya bagi orang yang mampu saja. Dan tidak diwajibkan kepada setiap orang kecuali jika dia mampu. Yang pertama beliau menyebutkan tentang 5 rukun tersebut. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Di sini kalimat syahadati, bersaksi. Kalau dari sisi cara membaca, itu boleh dibaca syahadati, boleh pula dibaca syahadatu. Ya, dalam hadis ini para ulama menjelaskan boleh dibaca syahadati, ya, itu sebagai badal kalau dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu itu sebagai badal daripada khamsin, bunya al-islamu ala khamsin. Apa saja khamsin itu, 5 itu? Maka kemudian jelaskan syahadati alla ilaha illallah. Kemudian juga dibaca syahadatu. Ini sebagai khobar dari mubtada yang dihilangkan. Takdirnya adalah 5 rukun itu adalah hiya syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jadi ini dari sisi bahasa itu demikian. Jadi boleh kita membaca syahadatu, tapi kalau syahadatu berarti berikutnya juga sama, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu aw hajjul bait wa saumu Ramadan. Kalau kasrah semua, syahadati, iqami, ita'i, begitu. Itu kalau itu membaca, maka tadi kita baca dengan kasrah semua. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Ini demikian. Kemudian syahadat itu adalah mencakup kedua perkara. Yang pertama keyakinan dalam hati, ya, kemudian diikrarkan dengan lisan. Itu baru sebut syahadat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk qaulul lisan adalah syahadat. Dulu pernah kita sampaikan ketika menjelaskan makna iman, bahwa iman itu ada 5 unsur. Salah satunya tadi qaulul lisan. Bahwa salah satu contoh qaulul lisan, ucapan lisan adalah syahadat ini. Syahadat, ya, alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini bahwa diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kalau hanya mengucapkan dalam lisan, tapi hatinya tidak yakin, maka ini munafik. Ya, ini munafik. Kalau dia diyakini dengan hati, tidak mau mengucapkan dengan lisan, tidak mengikrarkan dengan lisannya, maka ini ya sama seperti Abu Talib, di mana beliau meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Atau imannya mereka-mereka yang disebut dengan kelompok Murji'ah, yang hanya meyakini saja dan tidak mengucapkan ataupun melakukan perbuatan. Itu demikian. Oleh karena itu, yang disebut syahadat itu harus diyakini dengan hati dan diucapkan dengan apa? Lisan. Dan diikrarkan dengan lisan. Itu syahadat. Syahadat ini adalah terdiri dari dua perkara. Yang pertama, syahadatut tauhid. Ya, rukun yang pertama ini terdiri dari dua perkara. Pertama syahadatut tauhid dan yang kedua syahadat Rasul. Bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang kedua bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, sehingga dijadikan satu rukun. Ketika Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang masalah ini, kenapa syahadat itu tidak bisa sendiri, tidak dijadikan sebagai dua rukun? Kenapa tidak syahadat la ilaha illallah sendiri, syahadat Muhammad Rasulullah rukun yang kedua begitu? Kenapa dijadikan satu rukun? Maka beliau menjawab bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena yang pertama di antara alasannya bahwa Rasulullah SAW itu sebagai muballighun anillah. Rasulullah SAW itu sebagai penyampai risalah dari Allah, wahyu dari Allah. Ya, sehingga tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Adapun alasan yang kedua bahwa tidaklah suatu amalan diterima kecuali memenuhi dua hal. Pertama adalah syahadat tauhid la ilaha illallah diwujudkan dengan ikhlas dalam mengamalkan amalan. Yang kedua harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, atau ini disebut dengan ittiba. Oleh karena itu kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Orang beribadah, beramal hanya ikhlas saja tanpa mengikuti petunjuk Nabi SAW dalam ibadah tersebut, ya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, ittiba saja, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW saja tanpa ikhlas di dalamnya, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu termasuk kategori syirik, baik itu syirik kecil atau syirik besar. Oleh karena itu kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, karena wujud tahqiq daripada syahadat la ilaha illallah adalah dengan bentuk mengikhlaskan amal ibadah. Adapun yang kedua bentuk syahadat Muhammad Rasulullah adalah perwujudannya, prakteknya, ya adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam beramal. Sehingga tidak bisa dipisahkan dan dijadikan sebagai satu rukun saja. Kemudian yang kedua adalah rukunnya wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Salat adalah merupakan ibadah badaniyah. Ibadah yang lebih banyak menggunakan fisik kita. Walaupun di situ ada ucapan. Dan ucapan tentunya apa? Juga bagian dari badan. Dari amalan badan kita. Tidak ada di situ kewajiban mengeluarkan harta dalam masalah salat.
kecuali paling hanya ketika dia berwudu misalkan. Tidak ada air kecuali harus beli baru mengeluarkan apa? Harta untuk beli air misalkan. Akan tapi ini tidak ada kaitannya dengan sholat tadi. Itu perkara di luar sholat yang merupakan syarat dari sahnya sholat. Pakaian kita butuh beli kalau tidak punya. Ya, kalau tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan beli maka kita butuh mengeluarkan harta. Akan tapi hakikat ibadah sholat itu adalah hanya bersifat badani. Sehingga itu dianggap sebagai apa? Amalan badani atau ibadah badaniyah. Karena lebih banyak menggunakan badannya untuk melakukan ibadah tersebut. Dan sholat memiliki sangat banyak keutamaan. Keutamanya sangat banyak sekali yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang paling nampak adalah bahwa sholat itu penghapus dosa. Ya, antara sholat yang satu kepada sholat berikutnya itu akan menghapus dosa antara keduanya. Ya, sebutkan as-salatu ila salati, ya, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratun lima bainahunna. Antara salat yang satu kepada salat berikutnya, antara Jumat yang pertama kepada Jumat berikutnya, Ramadan yang lalu kepada Ramadan berikutnya, maka itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Di antara kedua amalan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan kalaulah seseorang memiliki memiliki sungai di depan rumahnya, menggambarkan sesuatu yang abstrak kepada sesuatu yang bisa diindra. Keutamaan salat tadi menghapuskan dosa-dosa bisa dilihat enggak? Tidak bisa dilihat. Itu sesuatu yang abstrak. Allah memberikan keutamaan akan menghapus dosa. Kita tidak tahu dosa kita dihapus atau tidak. Ya, bahkan kadang seseorang merasa dirinya tidak punya dosa, seolah tidak ada masalah. Padahal setiap hari dia telah mengumpulkan dosa. Entah itu dia sadari atau dia tidak sadari. Nah, di sini kemudian bagian dari karunia dari Allah, Allah berikan keutamaan sholat itu diibaratkan seperti apa? Dia adalah di antara keutamanya menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan antara sholat tersebut kepada sholat yang lain. Rasulullah SAW menggambarkan seperti orang yang mandi setiap hari 5 kali. Dia punya sungai depan rumahnya, setiap hari mandi 5 kali. Maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah orang yang mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali akan tersisa darinya kotoran? Maka sahabat-sahabat menjawab, tidak sedikit pun akan tersisa kotorannya. Dan jadi sholat tadi diibaratkan kita mengulang 5 kali dalam sehari semalam seperti kita mandi ke sungai tersebut. Lalu dosa-dosa digambarkan dengan kotoran yang ada pada badan kita. Nah, kalau setiap hari kita mandi 5 kali, ini kotoran akan hilang. Begitu pula dosa kita akan hilang kalau kita menjalankan sholat 5 waktu dalam keadaan tentunya memenuhi rukun-rukunnya, kemudian wajib-wajibnya, melengkapi dengan sunnah-sunnahnya, kemudian ikhlas dalam mengerjakannya, khusyuk dan tumakninah dalam melakukannya, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya Allah akan berikan keutamaan tersebut. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan. Termasuk dari dalam ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang mengerjakan salat itu, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya.
Karena apa? Ketika orang yang sholat yang khusyuk selalu dia menghadap Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul khusyuk di dalam menjalankannya, maka kemungkinan untuk mendekati perbuatan dosa dan maksiat itu sangat jauh sekali. Oleh karena itulah menjadikan seorang itu ya menjauhkannya dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Kemudian yang kedua adalah ita'uz zakah. Yang ketiga adalah ita'uz zakah. Rukun yang ketiga adalah menunaikan atau membayar zakat. Yang mana zakat ini adalah ibadah maliyah. Ibadah yang murni berasal dari harta. Bagian dari apa? Harta. Bukan ibadah badaniyah sebagaimana sholat. Nah ini juga kewajibannya untuk yang mampu saja. Adapun sholat tadi adalah kewajibannya kepada setiap muslim yang mampu atau tidak mampu, kecuali hilang akalnya. Selama dia memiliki akal, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat sesuai kemampuannya. Ya, kalau dia tidak mampu berdiri maka lakukan dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Dan seterusnya, bahkan bisa misalkan hanya bisa dengan isyarat, maka tetap dia wajib jika akalnya masih berfungsi. Ya, kapan dia gugur sholat? Kalau syarat ya wajibnya sholat hilang. Misalkan dia murtad, maka status bukan muslim sudah gugur kewajiban sholat. Yang kedua, tidak berakal. Kalau dia tidak berakal, berarti sudah gugur kewajiban sholat. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tadi orang yang belum balik. Ini belum diwajibkan sholat. Ya. Adapun ada perkara-perkara yang datangnya sifatnya insidental, artinya keringanan yang sifatnya datang tiba-tiba, yang hukum asalnya dia tetap wajib, tapi pada saat itu dia tidak dibolehkan. Adanya penghalang. Ini khusus bagi wanita yang haid ataupun nifas. Maka sholat baginya tidak wajib ketika itu. Ya, itu sebagai penghalang. Pada asalnya dia tetap wajib, tapi karena ada penghalang yang menghalanginya, maka dia tidak wajib sholat. Ini kaitannya dengan sholat tadi. Jadi kalau sholat wajib untuk semua muslim yang berakal kemudian sudah balik. Gugur kewajiban itu ketika hilang akalnya. Hilang akalnya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tadi kita katakan zakat itu diwajibkan bagi mereka yang mampu saja. Bagi mereka yang mampu saja. Dan ini zakat ini hanya tertentu hartanya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin tidak mengkategorikan zakat fitri termasuk ini. Walaupun itu termasuk kewajiban, jadi bukan termasuk rukun. Bukan termasuk rukun Islam. Tapi termasuk kewajiban. Kewajibannya bagi setiap muslim, baik itu yang ya anak kecil ataupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan, budak ataupun merdeka, semuanya wajib. Ya, itu sehingga dibedakan dengan zakat harta. Zakat ini diwajibkan hanya 4 saja, pada 4 harta saja. Pertama, harta secara umum asalnya adalah emas dan perak. Kemudian para ulama menyamakan atau mengkiaskan kepada emas dan perak berupa harta ya yang bernilai atau bernilai mata uang, baik itu rupiah, dolar, real, ringgit dan seterusnya, maka itu termasuk bagian dari harta yang dimaksud.
Kemudian yang kedua yang diwajibkan zakat adalah hasil bumi. Hasil bumi ini berupa biji-bijian dan berupa buah-buahan. Yang oleh para ulama menyebutkan hasil buah-buahan ataupun hasil biji-bijian ini yang bisa disimpan. Ada sebagian menjelaskan yang bisa ditakar dan atau dikilo. Sehingga kemudian para ulama menggabungkan bisa ditakar, bisa ditimbang atau bisa dikilo. Itu demikian. Maka dia kemudian wajib zakat. Wajib zakat. Sehingga tidak semua jenis buah-buahan, tidak semua jenis biji-bijian itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Dan itu pun jika sudah memenuhi nisab setiap panennya. Kemudian yang ketiga adalah yang wajib dizakati adalah binatang ternak yang digembalakan di tempat umum. Ya. Binatang ternak ini dimaksudkan adalah 3 binatang. Onta, sapi, dan kambing. Dia punya peternakan kuda misalkan. Atau dia punya peternakan kelinci, ayam, dan seterusnya. Apakah ini kemudian wajib seperti wajibnya mengeluarkan zakat dari onta, sapi, dan kambing? Maka tidak. Karena yang diwajibkan adalah ketika dia punya onta atau sapi atau kambing yang memenuhi nisab ukurannya. Memenuhi ukurannya. Kalau kambing itu 40 kambing baru dikeluarkan 1. Kalau sapi dia punya 30 sapi, keluarkan 1 darinya. Kalau onta setiap 5 onta zakatnya 1 kambing. Baru nanti kalau sampai 25 onta baru 1 onta, begitu. Ini hitungannya. Sebenarnya zakat itu sangat sedikit yang dikeluarkan. Tapi terkadang kalau orang yang bakhil, pelit itu melihat, oh ini lama mendapatkannya, akhirnya susah dia keluarkan. Padahal itu kotoran. Bukan haknya yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu zakat ya yang wajib dikeluarkan. Dan terakhir adalah zakat perniagaan atau perdagangan. Yaitu disamakan seperti zakat harta. Sehingga dia harus berumur setahun. Jadi dia kapan mulai modal? Jika modal itu sudah memenuhi nisab, ukurannya 85 gram emas, misalkan dia mulai modal dengan uang tersebut, lalu berjalan sampai setahun. Untung atau tidak untung, dia wajib keluarkan zakatnya. Dari modal tersebut, ataupun dari misalkan yang dia dagangkan tersebut, kalau ada untungnya berarti ditambah untungnya. Untungnya berapa selama itu, setahun itu, baru kemudian dihitung dan dikeluarkan zakatnya. Baik itu bentuknya barang atau bentuknya masih dalam bentuk modal tadi. Ya. Jadi modal dan keuntungannya wajib dikeluarkan. Ini keempat harta yang wajib dizakati. Selain itu para ulama menjelaskan tidak wajib dizakati. Ya, kecuali masuk dalam kategori emas tadi. Nah, kemudian emas yang dijadikan sebagai perhiasan, bagaimana? Apakah wajib juga dizakati? Nah, ini nanti kemudian terjadi perselisihan pendapat dalam masalah tersebut. Nah, ala kulli hal bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan kecuali kepada yang mampu saja. Kecuali yang mampu saja dan sudah memenuhi nisab. Sudah memenuhi nisab. Dan ukurannya sangat kecil untuk dikeluarkan darinya. Nah, ini kaitannya dengan zakat, kewajiban membayar zakat. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan dalam hadis
adalah wahajjil bait, yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Ya. Haji ini itu bisa berbentuk badaniyah wa maliyah, bisa berbentuk badaniyah saja. Tergantung bagaimana dekat dan jauhnya dia dari tempat melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau dia posisinya di Makkah yang tidak membutuhkan banyak harta dikeluarkan, kalau makan setiap hari orang makan. Kalau dia tidak butuh mengeluarkan banyak harta, maka di situ kewajibannya berarti hanya ibadah badaniyah. Begitu. Tapi kalau orang jauh seperti kita dari Indonesia, di luar Makkah, dia membutuhkan harta. Maka ini bisa berbentuk dua hal, badaniyah dan maliyah. Ibadah yang sifatnya dilakukan oleh fisik dan juga mengeluarkan harta. Sehingga di sini juga diwajibkan bagi mereka yang mampu saja. Punya harta dia, tapi fisiknya lemah, tidak mampu, dia tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Apakah boleh dia membadalkan? Maka boleh kalau mau membadalkan. Karena fisiknya lemah. Kemudian fisik kuat, tapi tidak punya harta, ini juga tidak wajib. Sehingga tidak ada kewajiban menghutang-hutang ya ke sana kemari untuk melaksanakan ibadah haji, memaksakan diri. Ketika Allah tidak mewajibkannya, maka ya kemudian jangan kita memaksakan diri dengan merepotkan diri dengan berhutang ke sana kemari untuk menunaikan ibadah haji padahal kita tidak mampu. Kecuali barangkali kita punya target, saya tahun sekian harus haji. Dari mulai sekarang misalkan menabung. Entah itu ditabung dengan cara melalui jalurnya untuk menunaikan ibadah haji atau yang disebut dengan oyhana ya untuk melaksanakan tabungan haji dan seterusnya, atau dengan ditabung sendiri. Nah itu sama saja. Sama saja. Nah maka apa? Maka jika dia pada suatu saat nanti bisa melaksanakannya, alhamdulillah. Jika sudah terkumpulkan uang, akan tapi sudah terkumpulkan uang, dia tidak mampu haji, sakit misalkan, atau mungkin sudah meninggal dunia tapi belum mampu dari sisi harta, maka dalam hal ini dia belum wajib melaksanakan ibadah haji. Dan berikutnya adalah berpuasa. Karena urutannya yang disebutkan dalam hadis ini, haji dulu baru kemudian puasa. Saum Ramadan. Ya, saum Ramadan. Ini juga amalan badaniyah. Walaupun amalan puasa ini sifatnya menahan dan meninggalkan. Adapun amalan-amalan yang seperti salat, zakat, haji tadi adalah melakukan. Kalau ini menahan dan meninggalkan, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan hubungan badan suaminya yang sudah berkeluarga dan seterusnya. Ini puasa. Jadi tidak melakukan perbuatan, tapi menahan diri dan meninggalkan. Itu ibadah puasa. Sehingga disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbagai macam cara ya yang bisa kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu menggunakan badan kita dengan melakukan perbuatan, baik itu dengan harta kita ataupun tadi dengan cara menahan diri. Itu semuanya adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu memiliki macam-macam jenisnya. Memiliki macam-macam jenisnya. Kemudian yang berikutnya di sini barangkali ada pertanyaan atau ada iskal. Loh di sini hadisnya haji dulu daripada Ramadan, puasa Ramadan. Sedangkan sebelumnya dalam hadis Jibril sebutkan puasa dulu kemudian haji. Nah maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini tidak lain adalah hanya penyebutan urutan saja, tidak penyebutan
rukun saja, bukan menunjukkan urutan mana yang paling utama, mana yang paling lebih dahulu, tidak demikian. Ya, antara hal tersebut. Kan tapi dalam hal ini Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan bahwa riwayat yang betul yang didengarkan oleh riwayat yang secara lafaz yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar adalah ya puasa dulu baru haji. Ketika ada sahabat-sahabat yang ketika ada tabi'in yang bertanya kepada Abdullah ibn Umar ya tentang masalah riwayat tadi, di mana beliau kemudian menjelaskan bahwasanya puasa dulu baru haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulullah SAW. Demikianlah yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Berarti di sini kata beliau bahwa riwayat yang secara lafaz berasal dari Nabi SAW adalah mengurutkan puasa dulu baru haji, dan riwayat yang diriwayatkan secara makna ya penyebutannya itu adalah jika tidak diurutkan seperti tadi. Misalkan disebutkan haji dulu baru puasa, maka ini menurut beliau itu periwayatannya secara makna, bukan secara langsung mendapatkan lafaz itu dari Nabi SAW, tapi meriwayatkannya secara makna. Jadi demikian ahibati fillah, akramani wa akramakumullah.